Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalani Anton. Saya akan menjelaskan mengenai polisi brief mengakhiri budaya feodalisme dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan, sebagaimana kita ketahui, sudah seharusnya menjadi sebuah momentum bagi seseorang untuk meraih kebebasan, kebebasan daripada kebodohan, kebebasan daripada pengekangan, dan kebebasan daripada penderitaan. Sehingga pendidikan sudah seharusnya dapat melahirkan seseorang yang lebih ekspresif, lebih kritis, dan bisa menjadi seseorang yang memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang muncul di masyarakat maupun dalam kenegaraan. Lalu bagaimana jika pendidikan itu malah menciptakan sebuah sistem hierarki sosial yang berbentuk vertikal, yakni pembatasan antara guru dan murid, di mana guru itu di atas dan murid itu di bawah. Sehingga dari adanya pembatasan hierarki sosial ini menciptakan lingkungan belajar yang tidak demokratis dan justru membuat peserta didik cenderung pasif. Yang inilah merupakan sisa-sisa peninggalan daripada budaya feodalisme dalam pendidikan di Indonesia. Menurut Surjono Sukanto, feodalisme dapat diartikan sebagai sebuah sistem politik, sosial politik, di mana terdapat pengabdian tanpa kritik, penghormatan yang berlebihan, dan penerimaan hierarki sosial tanpa adanya pertanyaan. Tentulah hal ini jika kita kaitkan dalam pendidikan di Indonesia, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kampus, kita bisa melihat bagaimana peserta didik yang merasa takut apabila ingin menyampaikan komentar terhadap pelajaran yang disampaikan gurunya, kemudian malu untuk bertanya, dan cenderung menjadi peserta didik yang pasif. Atau dalam lingkungan kampus, kita sering mendapati mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan mesti izin dulu, atau ketika ingin presentasi mengucapkan mohon izin, mohon maaf, yang mana secara substansial hal tersebut tidak diperlukan karena itu adalah rangkaian pembelajaran yang sudah disepakati dalam kontrak perkuliahan di awal. Dari fenomena-fenomena tersebut, kita bisa mendapati bahwa pendidikan di negara ini masih banyak yang terdapat budaya feodalisme dalamnya, dan cenderung pembelajaran itu bersifat teacher oriented atau teacher centered. Sedangkan dalam pendidikan era modern atau era digital saat ini atau industri 5.0, pendidikan itu sudah sepantasnya berpusat pada murid, pada peserta didik, atau pembelajaran yang bersifat student centered atau student oriented. Mungkin kita melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang sederhana, sesuatu yang remeh. Padahal hal ini berdampak kepada tidak kritisnya peserta didik atau mahasiswa di Indonesia. Kemudian mereka diam ketika mendapat kezoliman daripada penguasa, dan juga mereka yang seringkali menerima pengaruh dari luar yang negatif tanpa bisa mencerna atau melawan balik pengaruh tersebut, sehingga mereka tidak terbawa kepada pengaruh negatif itu. Yang tentunya pada generasi muda ini adalah hal yang buruk, ya. Sedangkan salah satu cita-cita daripada pendiri bangsa ini atau dari para pemimpin negeri ini adalah ingin menciptakan generasi emas tahun 2045, yang dimana budaya feodalisme ini tentulah menghalangi daripada tercapainya cita-cita itu. Kita bisa mendapati bagaimana banyaknya peserta didik di Indonesia
yang seringkali mudah terpengaruh oleh pengaruh dari luar, kemudian juga mereka yang tidak berani untuk meninggalkan zona nyaman dan tidak kritis terhadap permasalahan sosial yang ada di sekitar. Itu adalah dampak negatif daripada budaya feodalisme yang masih mengakar di lingkungan belajar baik di sekolah maupun di kampus. Langkah strategis yang bisa saya berikan dalam policy brief ini antara lain yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang partisipatif, melibatkan partisipasi aktif daripada peserta didik ataupun mahasiswa, dan memposisikan guru atau dosen itu sebagai fasilitator belajar atau teman belajar. Yang kedua, kepala sekolah ataupun rektor sebagai manajer pendidikan seharusnya dapat memposisikan antara guru, staf didik atau dosen serta mahasiswa sebagai masyarakat sekolah atau masyarakat kampus yang sejajar, di mana pada praktiknya tidak ada lagi dibeda-bedakan, di mana pelayanan publik baik itu kamar mandi atau administrasi, jangan sampai untuk guru atau dosen itu dipermudah, tapi untuk siswa atau mahasiswa itu malah dipersulit, sehingga dapat menciptakan lingkungan sekolah atau kampus yang lebih demokratis. Dan yang ketiga, sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita lebih menanamkan sifat tauhid dalam pendidikan, di mana penghormatan dan ketundukan kepada guru ataupun dosen jangan sampai berlebihan atau melampaui batas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.